Pengujian angka lempeng total bakteri. Angka lempeng total atau ALT bakteri adalah jumlah bakteri hidup yang terdapat dalam suatu produk yang diuji. Metode penentuan ALT ini digunakan untuk menentukan jumlah total bakteri di dalam suatu produk. Prinsipnya adalah pertumbuhan bakteri aerob dan anaerob setelah contoh diinkubasi dalam media agar pada suhu 35 plus minus 1 derajat Celcius selama 48 plus minus 2 jam. Bakteri ditumbuhkan pada media agar sehingga bakteri tersebut akan tumbuh dan berkembang biak dengan membentuk koloni yang langsung dapat dihitung. Penentuan angka lempeng total atau ALT bakteri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan metode cawan agar tuang atau pour plate method, yaitu dengan menanamkan 1 ml contoh ke dalam cawan Petri terlebih dahulu, kemudian ditambahkan media agar, plate count agar. Yang kedua, metode cawan agar sebar atau spread plate method, yaitu dengan menuangkan terlebih dahulu media plate count agar ke dalam cawan Petri, kemudian ditambahkan contoh sebanyak 0,1 ml, lalu diratakan pada permukaan agar dengan batang gelas bengkok. Uji angka lempeng total atau ALT bakteri. Pada uji ini, media yang digunakan adalah PCA, plate count agar, yang ditambahkan dengan tripenyl tetrazolium chloride 0,1%. Fungsi dari penambahan TTC ini adalah agar koloni yang tumbuh nantinya berwarna merah sehingga memudahkan untuk menghitungnya. Kemudian larutan pengencer yang digunakan adalah BFP, kadang juga ditulis BPB, yaitu Butterfield's Phosphate Buffer. Penggunaan larutan pengencer berfungsi untuk menggiatkan kembali sel-sel bakteri yang mungkin kehilangan vitalitasnya karena kondisi di dalam sampel yang kurang menguntungkan. Prosedur kerjanya, langkah pertama yang dilakukan adalah preparasi sampel atau persiapan contoh. Yang perlu diperhatikan pada preparasi sampel, yaitu preparasi sampel dilakukan secara aseptik, yaitu menggunakan alat-alat yang sudah disterilkan. Kemudian untuk sampel yang memiliki kemasan, baik itu kemasan plastik ataupun kemasan kaleng, harus terlebih dahulu disemprot dengan alkohol 70%, lalu dilap dengan kapas. Selanjutnya, sampel diambil secara acak. Tujuan dari pengambilan sampel secara acak yaitu agar mewakili keseluruhan sampel. Jadi misalnya ini sampel, kita ambil secara acak itu diambil di beberapa titik. Misalnya diambil di sini dan di bagian tengah. Jika sampelnya diambil dari satu bagian saja, misalnya kita hanya mengambil di bagian sini saja, maka ini tidak akan mewakili. Bisa saja sampel yang ada di sini jumlahnya sedikit, ternyata yang di bagian sini jumlahnya banyak, di bagian sini jumlahnya banyak. Jadi tidak akan mewakili keseluruhan sampel. Makanya perlu diambil secara acak di beberapa titik agar mewakili. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu berat contoh yang diambil yang akan diuji. Berat contoh yang diambil yang akan diuji sesuai dengan SNI yaitu kurang dari 1 kg atau 1 liter, diambil sebanyak 100 gram atau 100 ml, 1 kilo atau 1 liter sampai 4,5 kilo atau 4,5 liter, diambil 300 gram atau 300 ml. Sedangkan bila lebih dari 4,5 kg atau 4,5 liter, diambil 500 gram atau 500 ml. Maksudnya ini berat contoh dan berat contoh yang akan diuji, perbedaannya adalah berat contoh ini adalah berat yang masuk ke dalam laboratorium, yang kita terima di laboratorium. Kemudian dari sini
kita ambil untuk diuji sebanyak ketentuan ini. Jadi misalnya kita punya sampel ikan sembilan ekor ikan dengan berat total 4,5 kg. Maka yang diambil untuk diuji bukanlah keseluruhannya ke 9 ekor ikan ini, tetapi dari sini kita ambil secara acak sampai diperoleh ikan dengan berat 300 gram. Misalnya dari sini kita memperoleh 2 ekor ikan dengan berat kurang lebih 300 gram. Ikan yang 2 ekor inilah yang kemudian kita perkecil volumenya dengan cara digunting atau dipotong-potong masuk ke dalam larutan pengencer sebanyak 25 gram. Tetapi jika sampel ikannya besar, contohnya sampel ikannya berat totalnya 4,5 kilo, tetapi cuma 2 ekor. Berarti 1 ekor ikan kurang lebih beratnya adalah 2 kg lebih. Karena sampel ikan ini tidak boleh dipotong-potong untuk mendapatkan 300 gram, maka cukup diambil 1 ekor ikan untuk mewakili. Kemudian ini yang diperkecil volumenya 25 gram masuk ke dalam larutan pengencer. Contoh yang lain, misalnya kita punya sampel roti tawar, beratnya kurang lebih 350 gram. Dari sini kita ambil secara acak sampai diperoleh berat sampel 100 gram. Misalnya kita ambil bagian atas 1 lembar, bagian tengah 1 lembar, bagian bawah 1 lembar, sampai diperoleh beratnya 100 gram. Dari 3 lembar ini yang kemudian kita perkecil volumenya, baik digunting ataupun dicabik-cabik, sehingga nantinya akan diperoleh 25 gram yang masuk ke dalam larutan pengencer. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan pada preparasi sampel adalah jika sampelnya adalah sampel beku. Jika sampelnya merupakan sampel beku, maka harus dilakukan pelelehan terlebih dahulu. Pelelehan dilakukan selama 18 jam pada suhu sekitar 2 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius atau di bawah 45 derajat Celcius dan tidak lebih dari 15 menit. Setelah dilakukan preparasi sampel, kemudian ditimbang sampel sebanyak 25 gram ke dalam wadah atau plastik steril, lalu ditambahkan dengan 225 ml Butterfield Phosphate Buffer. Ini mengacu kepada perbandingan 1:9. 25 gram sampel, 225 ml larutan pengencer. Jadi, jika nanti kita memperoleh sampel dalam jumlah yang sangat sedikit dan tidak memungkinkan untuk menimbang sebanyak 25 gram, maka ini bisa diperkecil tetapi tetap mengacu kepada perbandingan 1:9. Misalnya, jumlah sampelnya cuma 10 gram, berarti larutan pengencernya adalah 90 ml. Jika sampelnya 5 gram, berarti larutan pengencernya adalah 45 ml. Kemudian setelah ditambahkan Butterfield Phosphate Buffer sebanyak 225 ml, lalu kita stomaker untuk menghomogenkannya.
selama 2-3 menit. Larutan ini adalah larutan dengan pengenceran 10 pangkat minus 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pengenceran bertingkat. Dari sini, wadah atau plastik steril, kita mengambil sebanyak 1 ml dengan pipet steril ke dalam tabung yang berisi 9 ml BFP. Lalu dihomogenkan. Ini merupakan larutan dengan pengenceran 10 pangkat minus 2. Selanjutnya, dari sini diambil lagi 1 ml ke tabung yang berisi 9 ml BFP, dan ini merupakan larutan dengan pengenceran 10 pangkat minus 3. Dan seterusnya, diambil 1 ml ini merupakan pengenceran 10 pangkat minus 4. Pengenceran ini dilakukan berdasarkan kondisi contoh. Pengenceran yang dilakukan bergantung kepada kondisi contoh. Misalnya untuk produk segar, contoh ikan, kita harus melihat dari mana sumbernya. Misalnya ikannya diambil dari unit pengolahan ikan, maka pengenceran yang dilakukan adalah 10 pangkat minus 1 sampai dengan 10 pangkat minus 4. Tapi jika ikannya diambil dari pasar atau pelelangan, maka pengencerannya dilanjut sampai 10 pangkat minus 5, minus 6, dan seterusnya tergantung kondisi sampelnya. Untuk sampel olahan, secara umum dilakukan pengenceran sampai 10 minus 4. Untuk sampel pasteurisasi, contohnya susu, dan yang disterilisasi seperti produk-produk kaleng, biasanya pengenceran yang dilakukan cukup sampai pengenceran 10 pangkat minus 3. Untuk sampel penelitian, karena sampel penelitian ini kita tidak bisa memprediksi tingkat kontaminasinya, maka dilakukan pengenceran 10 pangkat minus 1 diperlebar sampai 10 pangkat minus 7. Kembali ke prosedur kerja, setelah kita melakukan pengenceran bertingkat, kemudian kita tanam ke dalam cawan Petri steril. Yang kita tanam biasanya adalah 3 pengenceran terakhir. Jadi 10 minus 2, minus 3, dan minus 4. Jadi yang ditanam adalah 3 pengenceran terakhir. Kalau pengencerannya sampai 10 minus 7, berarti yang ditanam adalah minus 5, minus 6, dan minus 7. Untuk sampel penelitian, karena kita tidak bisa memprediksi tingkat kontaminasinya, maka yang ditanam ke cawan Petri itu mulai dari pengenceran 10 pangkat minus 1 sampai dengan pengenceran terakhir. Untuk kali ini yang saya jelaskan adalah sampel dengan pengenceran sampai 10 pangkat minus 4. Jadi,
Dari 3 pengenceran terakhir ini, kita tanam ke dalam cawan Petri steril secara duplo. Jika kita melakukan penanaman dengan metode agar tuang atau pour plate method, maka kita mengambil sampel sebanyak 1 mili ke dalam cawan Petri steril yang masih kosong. Kemudian, seluruh cawan ini ditambahkan dengan media PCA kurang lebih 12-15 ml, lalu dihomogenkan. Tetapi jika kita menggunakan metode cawan agar sebar atau spread plate method, maka cawan ini kita isi terlebih dahulu dengan media dan dibiarkan sampai memadat. Kemudian dari tabung kita ambil sampel sebanyak 0,1 mili, dimasukkan ke dalam cawan. Lalu kemudian diratakan dengan stik kaca. Selanjutnya, inkubasi keseluruhan cawan tersebut dalam posisi terbalik pada suhu 35 plus minus 1 derajat Celcius untuk bakteri mesofilik dan 45 plus minus 1 derajat Celcius untuk bakteri termofilik selama 48 plus minus 2 jam. Lakukan pula kontrol terhadap larutan pengencer dan terhadap media PCA. Untuk kontrol terhadap larutan pengencer, caranya tambahkan 1 ml larutan pengencer ke dalam cawan Petri kosong. Kemudian ditambahkan kurang lebih 12-15 ml media PCA. Untuk kontrol terhadap PCA, tambahkan ke dalam cawan Petri kosong kurang lebih 12-15 ml media PCA. Selanjutnya, setelah padat, keseluruhan kontrol ini diinkubasi dengan cara yang sama.